Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning, everyone. We are from Group 1 at the course Dasar Dasar Biofisika with the lecturer Mrs. Firda Azahra, SSI MPD. So today we are presented by about biomimicry and biomimetics. Before that, I will introduce our team. First, I'm Zara Effendi with the name 2031095 and there is my partner Aini Ramadan Yanda, Syaidawati, Ranidian Orchida, and Safrina Aziza. Okay, first topic is about definition will present by me. First about definition of biomimicry and biomimetics. Biomimicry etymological is divided into two words. Namely, bio is living things, and mimicry, which is mean imitation or imitating. Biomimicry is a problem-solving method by duplicating the process, design, and behavior of living things in nature as a design model, and the process imitates it and it's applied to modern technology. And next is biomimetics, is the term used to describe materials, mechanisms, and systems made by humans by imitating designs and systems found in the nature, which is used only require stimulation or stimulation from the outset. Jadi definisi dari biomimikry ini secara etimologi terbagi atas dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup dan mimikry yang berarti peniruan atau meniru menurut Benus tahun 1997. Jadi biomimikry ini adalah metode penyelesaian masalah dengan menduplikasi desain proses dan perilaku hidup di alam sebagai model perancangan dan proses menirunya dan diaplikasikan pada teknologi modern. Nah, sedangkan untuk biomimetika ini istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan material, mekanisme, dan sistem yang dibuat oleh manusia dengan jalan meniru desain dan sistem yang terdapat di alam. Yang dalam penggunaannya itu hanya membutuhkan sebuah stimulasi atau rangsangan dari luar. Jadi perbedaan di antara duanya itu, untuk biomimetika ini adanya stimulasi atau rangsangan dari luar, sedangkan biomimikry pure meniru makhluk hidup itu, cara atau sistem dari makhluk hidup itu sendiri. Oke, next material will present by Aini. So Aini, time is yours. Thank you Zara. Baiklah, saya akan menyampaikan bagaimana sejarah dari biomimikry dan biomimetika. Nah, yang pertama tuh biomimikry, next Zara. Nah, history of biomimicry pre-industrial revolution. Nah, jadi ini sebelum dari revolusi industri. Yang pertama itu ada rock cut architecture 2000 BCA, yang mana cave have been used as shelter since the Neolithic era 6000. So it makes perfect sense that in India, Buddhist temples and shrines were actually carved in the cave and mountain sides. This temple eventually doubled as trade post at Silk Road. Nah, jadi gua ini telah digunakan sebagai tempat terteduh di sejak era monolitik tahun 6000 sebelum Masehi. Nah, jadi saat masuk akal jika di India kuil atau kuil Buddha sebenarnya diukir menjadi gua dan di sisi gunung. Nah, gua ini akhirnya berfungsi ganda sebagai pos perdagangan di jalur sutra. Next ada Silk 3000 BCE. Nah, jadi is one the first example of biomimicry that we see in human history. Use of the materials date back to 4000 BC, making one of the first fabric invented by human. It is common knowledge that silk comes from silkworms, and the Chinese were the first civilization to learn from the brilliant worm. This invention was the reason that the Silk Road got its name.
Silk could be traded for its weight in gold during the times where only the Chinese had the having strategy master. 6,000 years later, we are still using silk around in the world. Yang ketiga itu adalah sutra atau ulat sutra. Itu tahun 3000 sebelum Masehi. Dan jadi ulat sutra adalah salah satu contoh biomimikri pertama yang kita lihat dalam sejarah manusia. Nah, penggunaan bahannya itu bertanggal kembali ke 4000 sebelum Masehi yang menjadikannya salah satu kain pertama yang ditemukan manusia. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa sutra berasal dari ulat sutra dan orang Cina adalah peradaban pertama yang belajar dari cacing cemerlang. Nah, penemuan ini adalah alasan mengapa jalan sutra mendapatkan namanya. Nah, sutra itu dapat ditukar dengan beratnya dalam emas pada masa di mana hanya orang Cina yang menguasai strategi menenun. Next ada piramid 470. Why there are the theory about who or what actually construct the Egyptian pyramids until extraterrestrial force is proven to have played a part. One would assume they were man-made, and one theory that makes sense is that they were designed after mountains. Nah, itu ada piramid tahun 2470 sebelum Masehi, yang dimana gunung itu berbentuk piramida. Meskipun ada ratusan teori tentang siapa atau apa sih sebenarnya membangun piramida Mesir, nah sampai kekuatan luar angkasa terbukti berperan, orang akan berasumsi bahwa itulah buatan manusia. Dan satu teori yang masuk akal adalah bahwa mereka dirancang setelah penggunungan. Next itu adalah umbrellas 3 CE, di mana the first Chinese umbrellas were invented 1,700 years ago by a man named Lu Ban, who is now referred in Chinese history. The idea for the umbrella suffered when Lu Ban saw the children using lotus leaf to shield themselves from the rain. He decided to mimic the flexibility and effectiveness of the leaf, create a product of his own. The first umbrellas were in fact made of silk. Dan selanjutnya itu adalah daun teratai payung, atau kemudian yang pertama kali ditemukan pada tahun 1700 tahun yang lalu oleh seorang pria bernama Lu Ban yang sekarang dihormati dalam sejarah Cina. Nah, gagasan tentang payung muncul itu ketika Lu Ban melihat anak-anak menggunakan daun teratai untuk melindungi diri dari hujan. Nah, dia memutuskan untuk meniru fleksibilitas dan keefektifan daun dan menciptakan produknya sendiri. Kemudian ada myths and legend. The wonders of the earth have always captured our imagination. This is why we constantly see them represented in folk tales, legend, and artwork throughout all eras and civilization. One myth that captures our wonder of the earth is the story of Daedalus and Icarus, father and son respectively. Imprisoned on the island for a crime against his nephew, Thales, Daedalus was instructed by King Minos to build a labyrinth to contain the Minotaur. This story ends with Daedalus inventing bird wings made of the feather and wax to fly out of the labyrinth of the crate. However, Icarus, his son, flies against his father's advice, too close to the sun, and his wings melt and he falls to his death. Daedalus was regarded as great inventor, and seeing as that he copies the bird way of flight. It lets us know that nature has always been in our mind. Nah, jadi keajaiban bumi atau mitos atau legenda yang mana kita menangkap, jadi keajaiban bumi itu kita menangkap dari imajinasi kita. Nah, inilah mengapa kita terus-menerus melihat mereka terwakili dalam cerita rakyat, legenda atau karya senian di semua era dan peradaban. Nah, salah satu mitos yang menangkap keajaiban bumi ini adalah kisah Daedalus dan Icarus, yang dimana masing-masing ayah dan anak, yang dipenjara di Pulau Kreta karena kejahatan terhadap keponakannya, Talos.
Nah, Daedalus diinstruksikan oleh Raja Minos untuk membangun labirin untuk menampung Minotaur. Nah, cerita ini diakhiri dengan Daedalus yang menemukan sayap burung yang terbuat dari bulu dan lilin untuk terbang keluar dari labirin dan keluar dari kereta. Namun, Ikarus itu putranya terbang melawan nasib ayahnya yang terlalu dekat dengan matahari sehingga sayapnya itu meleleh dan dia jatuh ke tanah dan mati. Uh, nah, jadi Daedalus dianggap sebagai penemu hebat dan seolah-olah dia meniru cara terbang burung dan hal itu membuat kita tahu bahwa alam selalu ada dalam pikiran kita. Nah, next, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci was one of the easiest student of biomimicry to find. He is the one of the most revered and studied figures for the Italian Renaissance, regarded as expert scientist, inventor, artist, architect, mathematician, and many more. Nah, Leonardo was simply a man ahead of his time. Thousands of sketches for his notebook are still sold after they are studied today. Nah, karya seni dari Da Vinci Leonardo itu merupakan salah satu siswa biomimikri yang paling mudah ditemukan. Nah, dia salah satu tokoh yang paling dihormati dan dipelajari dari Renaissance Italia. Nah, dia dianggap sebagai ilmuwan ahli, penemu, seniman, arsitek, ahli matematika, dan banyak-banyak lagi. Kemudian, ada bagian dari karyanya yang berhubungan dengan biomimikri, yaitu studinya tentang burung. Dia terpesona dengan oleh penerbangan dan menggambar skema untuk banyak mesin terbang yang meniru struktur tulang burung dan kelelawar. Next, Rah. Selanjutnya itu adalah post-industrial revolution atau sesudah revolusi industri. Important people of the 1900. Yang pertama itu ada Italian photochemist and Senator Giacomo Semician wrote a paper describing a world without some stake where humankind has found the secret of the photosynthesis and can run the world without coal. 1550, the term biometric was coined by American biophysicist and inventor Otto Smith. Kemudian 1997 with her groundbreaking book Biomimicry Innovation Inspired by Nature, Jenny Benius coined the term biomimicry and sparked the interest of the subject into engineer and designer all over the world. She also started her own work leading consulting organization Biomimicry 3.8. Their mission is to teach the world to innovate, learn, and be inspired by nature. She continued to strive toward a future that he listened to the earth rather than exploit. Next. Nah, jadi sesudah revolusi industri itu ada beberapa tokoh penting tahun 1900-an. Yang pertama, pada tahun 1912, fotokimiawan Italia dan senator Giacomo Semician menulis makalah yang menggambarkan dunia tanpa cerobong asap, di mana umat manusia telah menemukan rahasia fotosintesis dan dapat menjalankan dunia tanpa batu bara. Selanjutnya ada tahun 1950 dengan istilah biomimetika yang diciptakan oleh ahli biofisika dan penemu Amerika Otto Smith. Kemudian tahun 1997 dengan buku inovatifnya yaitu Biomimicry Innovation Inspired by Nature. Nah, Jenny J. Benius menyiptakan istilah biomimicry dan memicu minat subjek tersebut menjadi insinyur dan desainer di seluruh dunia. Dia juga memulai organisasi konsultasi terkemuka di dunia sendiri. Biomimicry 3.8, misi mereka adalah mengajarkan kepada dunia untuk berinovasi, belajar,
dan terinspirasi oleh alam. Dan dia terus berjuang menuju masa depan yang mendengarkan bumi daripada mengeksploitasinya. Ini merupakan salah satu sejarah setelah revolusi industri. Yang pertama itu ada Flecro tahun 1155, yang dimana itu saat berburu di pegunungan Alpen, Swiss, dengan anjingnya, itu George de Maistre itu memperhatikan bahwa bur di hutan menempel di pakainya dan bulu anjingnya. Meskipun meskipun itu tidak adalah ketidaknyamanan, dia melihat sebagai peluang. Nah, setelah memeriksa tanaman bur ini, mereka memperhatikan bahwa permukaannya terdiri dari banyak kait kecil. Mereka menempel pada benda-benda dengan menjahit kait itu ke dalam susunan permukaan yang longgar, seperti kain dan bulu binatang. Nah, dia menemukan folklore dengan meniru permukaan yang dilapisi kait kecil ini dan memisahkannya dengan permukaan yang dilapisi dengan lingkaran kecil. Kemudian ada kereta peluru pada akhir tahun 1190-an. Nah, jadi Kingfisher pada tahun 1990-an itu Jepang menerapkan biomimikri dalam bentuk kereta api. Nah, kereta peluru yang mereka gunakan menyebabkan masalah bagi semua penduduk di sekitar. Saat burung ini meluncur ke melalui torongan, udara akan memadai di sekitar bagian depan kereta sebelum mengeluarkan suara ledakan luar biasa. Begitu kereta keluar dari terowongan, chief engineer mampu mengatasi masalah ini dengan salah satu hobinya mengamati burung Kingfisher adalah burung kecil yang paruh panjang menyelam ke dalam air untuk mencari mangsanya. Nah, insinyur ini mendesain ulang bagian depan kereta agar bentuk seperti kepala burung tekakak atau Kingfisher tadi. Kemudian adalah pusat estate, di mana gundukan terminti di lapangan Escape Center terletak di Harare, Zimbabwe, dan berperan sebagai pusat pembelajaran dan ruang kantor. Nah, namun itu bukan pusat pembelajaran biasa, dan dimana dirancang dengan konsep sarang rayap. Escape Center tidak perlu dipanaskan pada suhu stabil, karena itu dapat membuka lubangnya di sepanjang kulit di telur gundukan. Kemudian ada ekonomi sirkular, yang dimana bunga matahari yang tumbuh di tempat pembuangan sampah itu sebuah konsep yang dipikirkan pada tahun 1966, yang dimana ekonomi sirkular ini adalah ide perencanaan model bisnis tanpa limbah. Nah, dalam lingkaran kehidupan tidak ada yang namanya pemborosan. Semuanya memiliki tujuannya sendiri dalam jarum jam ekosistem. Nah, di dunia industri kita ada banyak limbah. Tetapi seperti model bisnis cardboard to caviar, perusahaan menemukan cara mereka sendiri untuk menghilangkan atau menemukan penggunaan terpisah untuk hasil limbah ekonomi kita. Next itu ada turbin angin pada tahun 2010, di mana ada sekumpulan ikan. Ada salah satu kelemahan besarnya pada turbin angin, karena ketika ditempatkan terlalu berdekatan, turbulensi mengganggu dan menurunkan efisiensi turbin angin sumbu horizontal, yang itu sebelumnya itu yang tradisional. Nah, saat kita mempelajari gerombolan ikan yang berenang di air yang begitu berdekatan, terlihat bahwa bagaimana ikan berenang saling melengkapi dan tidak ada satupun yang ketinggalan. Ini membantu mengatasi cacat turbin angin, yang mana ketika mereka memutar sumbu sehingga menunjuk vertikal, turbin akan ditempatkan lebih dekat satu sama lain tanpa mengganggu orang lain. Next itu ada kaki tokek. Nah, di sini alas kaki tokek menemukan bahwa alasan reptil dapat merangkak melintasi permukaan vertikal dan terbalik adalah karena kaki mereka ditutupi ratusan site atau serat seperti rambut mikroskopis. Kemudian ada kulit ikan hiu tahun 2014, yang dimana Subshakin telah dituduh karena teksturnya tersegmenti kasar. Ternyata bakteri tidak suka hingga di kulit hiu. Nah, isinya telah merancang bahan dengan tekstur mikroskopis sebanding dengan yang mampu mengusir bakteri dengan cara yang sama. Nah, bahan ini sangat berguna di rumah sakit karena dapat digunakan untuk menutupi permukaan atau pegangan pintu untuk menghilangkan penyebaran penyakit. Next, Ra.
Selanjutnya itu adalah history dari biomimetics pada tahun 1505 until 1506. Leonardo da Vinci writes Codex on the Flight of Birds, which speculate that human air travel could be modeled and the mechanic of avian flight. Over the course of his life, Da Vinci produced the number of works and more than 506 sketches dealing with the mechanic of flying and the nature air. Nah, jadi Leonardo da Vinci menulis Codex of the Flight of Birds yang berspekulasi bahwa perjalanan udara manusia dapat dimudahkan pada mekanisme penerbangan burung. Selama hidupnya, Da Vinci menghasilkan sejumlah karya dan lebih dari 500 sketsa yang berhubungan dengan mekanisme terbang dan alam. Next, tahun 1851, in London, landscape designer Joseph Pacton built the 90.000 square foot Crystal Palace for in-breed exhibition, the first international expo or manufacture products. The palace's unique architecture, which used crisscross iron girders to support nearly 300 spans of glass over a open space, is inspired by the leaf of the water lily. Interconnecting ribs help the plane support subterraneous in water. Nah, jalan penerbangan pesawat pertama yang berhasil itu jadi di London itu desainer landscape Joseph Pacton membangun kristal seluas 1.100 kaki persegi untuk pameran besar. Nah, jadi pamerannya itu pameran produk manufaktur internasional pertama. Nah, jadi arsitektur istana yang unik yang menggunakan balok penampang besi bersilang untuk menumpang hampir 300.000 panel kaca di ruang terbuka yang luas. Nah, terinspirasi dari daun teratai, yang dimana tulang rusuk yang saling berhubungan membantu tanaman menumpang bobot yang besar di dalam air. Next, Ra. Selanjutnya tahun 1903, in the first ever successful airplane flight, brother of Will and Wilbur Wright craft stays airborne for just under a minute in Kitty Hawk, North California. The Wright brothers model, particularly the wings control mechanism, is inspired by the way Bart used air currents to gain lift and facilitate change of direction, just as what decided later. The world's first commercial passenger flight travel from St. Petersburg, Florida to Tampa. Nah, dalam penerbangan pesawat pertama yang berhasil, pesawat bersaudara Orville and Wilbur Wright yang mengudara kurang dari 1 menit di Kitty Hawk, California Utara. Dan model Wright bersaudara ini khususnya mekanisme kontrol sayap yang terinspirasi dari cara burung menggunakan arus udara untuk mendapatkan daya angkat dan memfasilitasi perubahan arah. Kemudian tahun 1155, Swiss engineer George de Maistre patents Velcro. His idea, however, was attached years early when during a hunting trip in the Alps, his dog became covered in boards. Inspired by the prickly tiny hooks, de Maistre envisioned a product, 2 pieces of fabric, one with hook and the other with loops. Velcro becomes widely known in 2000 for 960 when NASA used the space shuttle to prevent food, equipment, and other items from floating away in zero gravity. Jadi ada insinyur Swiss George de Maistre mematenkan Velcro, yang dimana idenya itu bagaimanapun ditetaskan bertahun-tahun sebelumnya ketika selama perjalanan berburu di pegunungan Alpen, anjingnya ditutupi bur. Nah, dia terinspirasi oleh kait kecil tadi yang biji berduri, dan Maistre membayangkan sebuah produk 2 potong kain satu dengan yang kait, yang lainnya dengan disimpul. Next, Ra. Tahun 1969,
American biophysicist Otto Smith used the term biomimetics for the first time in the paper present at the International Biophysics Congress in Boston. No stranger to bio-inspired technology, Smith have invented an electrical circuit model after the neural impulse system of squid in 1934 when he was doctoral student Smith. Word catches and 5 years later is adopted into Webster Dictionary. Nah, jadi ahli biofisika Amerika Otto Smith menggunakan istilah biomimetika untuk pertama kalinya dalam makalah yang presentasikan tadi yang di Kongres Biofisika Internasional di Boston. Nah, tidak asing dengan teknologi yang diilhaminya, Smith telah menemukan sirkuit listrik yang meniru sistem impuls saraf cumi-cumi pada tahun 1934. Next, tahun 1186, NASA and 3M test the technology that resembled the groove for a shark's skin. Small indentation called ripples are attached to the outer shell of an aircraft with adhesive to reduce drag in the air and make jets more and aerodynamics. Today, Lufthansa is developing technology to paint this groove directly onto commercial aircraft exterior to lower fuel consumption by about 1%. Nah, jadi NASA dan 3M menguji teknologi yang menyerupai lekukan yang ditemukan pada kulit hiu. Nah, lekukan kecil itu disebut dengan riblet dipasang pada kulit terluar pesawat dengan perekat untuk mengurangi hambatan di udara dan membuat jet lebih aerodinamis. Dan saat ini Lufthansa sedang mengembangkan teknologi untuk mengecat lekukan ini langsung ke eksterior pesawat. Selanjutnya, next Ra. Tahun 1996, architect Mick Pierce designed the Eastgate Center in Harare, Zimbabwe, inspired by self-cooling mounds of African termites. The large office and retail space does not have a conventional heating and cooling system. Rather, it uses chimney that naturally draw in cool air to maintain a temperate environment. According to Pierce, the ventilation system costs 1/10 on that in the comparable air-conditioned building, and it used 35% less energy. Jadi arsitek Mick Pierce merancang pusat Eastgate di Harare, Zimbabwe, yang terinspirasi oleh gundukan rayap Afrika yang menunjukkan diri. Kantor besar dan ruang retail tidak memiliki sistem pemanas dan pendingin konvensional, melainkan menggunakan gerbong asap yang secara alami menarik udara sejuk untuk menjaga lingkungan yang beriklim sedang. Next, tahun 1997, scientist Martin Janin Benius published the book Biomimicry Innovation is by Nature. Benius, not considered the first chief proselytizer, frames the concept of biomimicry around the urgent goal of ending environmental destruction. We're able to apply fresh thinking to traditional manufacturing to hinder the toxic and energy-intensive mistake of the past. Benius tells National Geographic years later, always we have been at the science-able and at the industrial revolution. Jadi Benius ini menerbitkan buku Biomimicry Innovation Inspired by Nature. Benius yang sekarang dianggap sebagai dakwah utama dalam lingkungan lapangan, membingkai konsep biomimetika seputar tujuan mendesak untuk mengakhiri perusakan lingkungan. Jadi, kata dia waktu itu, kami dapat menerapkan pemikiran segar pada manufaktur tradisional untuk memperbaiki kesalahan masa lalu yang beracun dan boros energi. Next, Ra. 2006, Richard Bonsor, then of the University of Reading Center of Biomimetics, published a study in the Journal of Bionic Engineering that assesses the growth of the biomimetic innovation. Bonsor find that between 1985 sampai dan 2005, number of patents worldwide containing in the word biomimetic or bio-inspired increased by a factor of
1993. Nah, jadi Richard Bonsall dari University of Reading Center of Biomedika menerbitkan sebuah studi di Journal of Bionic Engineering yang menilai pertumbuhan inovasi biomimetik Bonsall yang ditemukan pada tahun antara 1985 dan 2005. Nah, jadi jumlah paten di seluruh dunia yang mengandung kata biomimetik atau terinspirasi dari bio meningkat dengan faktor 93. Next tahun 2008, engineer and entrepreneur Hans-Jörg Wyss pledged 125 million to Harvard University, at the time the largest single endowment in the university history, to create the Wyss Institute for the Biologically Inspired Engineering. According to press release, the institute will strive to uncover the engineering principle that proven living thing and use this knowledge to develop technology solutions for the most pressing healthcare and environmental issues facing humanity. Jadi pengusaha Hans Wyss atau insinyur menjanjikan 125 juta dolar kepada Universitas Harvard pada saat itu untuk mendirikan Wyss Institute for Biological Inspired Engineering, yang dimana itu menggunakan prinsip-prinsip teknik yang mengatur makhluk hidup dan menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan solusi teknologi bagi masalah perawatan kesehatan dan lingkungan yang mendesak tahun yang dihadapi oleh umat manusia. Next, Sarah. Next to 2010, Jenny managed to co-fund Biomimicry 3.8. The firm whose name is reference to 3.8 billion years of natural life conserve for trends and educates companies on how to incorporate bio-inspired innovation into their practice. Today, it has worked in more than 250 clients, including Shell, Boeing, and General Electric. Nah, jadi Jenny Benius ini mendirikan Biomimicry 3,8 perusahaan yang namanya merujuk pada 3,8 miliar tahun kehidupan alami yang berkonsultasi untuk melatih dan mendidik perusahaan tentang cara memasukkan inovasi yang terinspirasi dari bio ke dalam praktik mereka. Next, tahun 2011, Lynn Research Chief Economist at Point Loma Nazarene University for Mining Business and Economic Institute in San Diego established the Da Vinci Index, measuring the frequency of biomimetics used in scientific journals, patents, and grants. The index aims to quantify the expression of bio-inspired research and innovation. According to the report out on biomimetics, the field is set to explode by 2025. Biomimicry could represent $300 billion of US GDP annually, 1.6 million jobs, and $50 billion in terms of user research concern. Jadi, Lynn kepala ekonomi di Institut Bisnis dan Ekonomi Permania University Point Loma Nazarene di San Diego, menetapkan indeks Da Vinci yang mengukur frekuensi istilah biomimetika yang digunakan dalam jurnal ilmiah paten. Dan indeks ini bertujuan untuk mengukur perluasan penelitian inovasi yang terinspirasi dari bio. Next, Rah. Next, 2012, Boston College undergrad Descartes Solution and Miguel Galvez, founder of NBD Nanotechnologies, produced a proof of concept for a water bottle inspired by the Namib desert beetle, like the insect which draw water from air by collecting condensation on microscopic bumps on its back. The bottle would have air moisture. The same estimate the device could store at up to 3 liters of drinking water every hour. If we're creating liters per day, it cost-effective manner. Graph test at BBC, you can get this community purpose sub-Saharan Africa and other regions of the world. Jadi sarjana Boston College, Descartes Solution, and Miguel Galvez, pendiri NBD Nanotechnologies yang menghasilkan bukti konsep untuk botol air
yang terinspirasi dari kumbang gurun namit yang seperti serangga yang menarik air dari udara untuk dengan mengumpulkan kondensasi pada tonjolan mikroskopis di punggungnya. Botol akan mengambil kelembapan udara dan tim memperkirakan perangkat tersebut akan menyimpan hingga 3 liter air minum setiap jamnya. Next, January 2014, Harvard scientists and engineers published a paper in Nature Introduction, a new metal-free battery that relies on naturally abundant carbon-based molecules called quinones, similar to those that store energy in animals and plants, significantly cheaper than the hidden metals normally used in batteries. These technologies, the research notes, could improve the efficiency of renewable energy in large grid system. Jadi tahun Januari 2014, ilmuwan dan insinyur Harvard menerbitkan sebuah makalah di Nature yang memperkenalkan bakteri baru bebas logam yang mengenalkan molekul berbasis karbon yang berlimpah secara alami yang disebut dengan quinones, yang mirip dengan menyimpan energi pada hewan dan tumbuhan yang jauh lebih murah daripada logam yang biasanya digunakan dalam baterai. Teknologi ini catat dari peneliti dapat meningkatkan kemajuan dari energi terbarukan. Next, Juli tahun 2014, India, Lavasa Corp filed for a national public offering, its second attempt in 4 years to raise 7.5 billion rupees, over $100 million, to develop the country's first city based on biomimetic principle. The company has worked closely with biologists to develop the city's master plan, which incorporates reforestation effort, rainwater harvesting, and green construction practice. If realized, the city could be home to as many to 3.000 people, 300.000 people. Nah, jadi Lavasa Corp India mengajukan penawaran umum perdana upaya keduanya dalam 4 tahun untuk mengumpulkan 7,5 miliar rupiah untuk mengembangkan kota pertama di negara itu berdasarkan prinsip-prinsip biomimetik, dan di mana perusahaan itu telah bekerjasama dengan ahli biologi untuk mengembangkan rencana induk kota yang menggabungkan upaya reboisasi, pemanenan air hujan, dan praktik konstruksi hijau. Nah, jika terrealisasi, kota itu bisa menampung sekitaran 300.000 orang. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kembalikan kepada moderator. Okay, thank you for Aini. Next material will present by Safrina Aziza. Safrina Aziza, time is yours. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan biomimikri dan biometika dalam kehidupan sehari-hari. Next. Baik, yang pertama yaitu dalam bidang arsitektur. Its application in the field of architecture is also known as biomimicry architecture or biomimetic architecture, which is the science and art of design buildings by imitating an aspect of organism or living things. For example, is helping to provide clean water in the country of Abu Dhabi by mimicking the Namib Desert better ability to capture moisture from the air. Seawater greenhouse design a greenhouse in Abu Dhabi that does just that, using solar energy in the form of sunlight. Seawater is evaporated, condensed, and used to irrigate plants in this greenhouse located in the middle of the desert. Next,
Yang pertama yaitu dalam bidang arsitektur. Penerapannya di bidang arsitektur disebut juga dengan arsitektur biomimikri dan atau arsitektur biomimetika, yang merupakan ilmu dan seni merancang bangunan dengan meniru aspek-aspek organisme atau makhluk hidup. Contohnya dalam membantu menyediakan air bersih di negara Abu Dhabi. Dengan meniru kemampuan kumbang burung namit untuk menangkap uap air dari udara, Rumah Kaca Air Laut merancang rumah kaca di Abu Dhabi yang melakukan hal itu. Menggunakan tenaga surya berupa sinar matahari, air laut diuapkan, dipadatkan, dan digunakan untuk mengairi tanaman di rumah kaca yang terletak di tengah gurun. Next, Zar. Selanjutnya di health atau di bidang kesehatan. The needle attached to the end of a medical syringe is also a prominent example of the concept of biomimicry in real life. The needle structure is usually inspired by mosquitoes. Mosquitoes tend to employ a variety of critical tactics to easily suck blood out of your or veins, including the use of numbing agents, usually saliva, insertion of finally serrated proboscis into blood vessels, controlled production of vibration when piercing throat skins. Researchers usually try to incorporate all these criteria into their product to make the process of injection of fluids into the vein, piercing procedures, surgeries relatively more efficient and easy. Next, Zar. Selanjutnya di bidang kesehatan yaitu ada jarum. Jarum yang menempel pada ujung jarum suntik medis juga menjadi contoh yang menonjol dari konsep biomimikri dalam kehidupan nyata. Struktur jarum biasanya terinspirasi oleh nyamuk. Nyamuk cenderung menerapkan berbagai taktik kritis untuk dengan mudah menyedot darah keluar dari pembuluh darah kita, termasuk penggunaan agen mati rasa, yaitu biasanya air liur, penyisipan belalai halus bergerigi halus ke dalam pembuluh darah, produksi terkontrol getaran saat menusuk melalui kulit, dan lain-lain. Para peneliti biasanya mencoba memasukkan semua kriteria tersebut ke dalam produk mereka untuk membuat proses penyuntikan cairan ke dalam pembuluh darah, prosedur tindik, operasi, dan lain-lain, relatif lebih efisien dan mudah. Next, Zar. Selanjutnya yaitu everyday tools. Velcro was first invented by George de Mestral in 1941. His invention is another example of real-life biomimicry, as it was clearly inspired by the spines found in nature. One day, engineer and business George de Mestral saw thirst on himself and on his dog. It was then that examined the structure of the spine under a microscope. From his observation, it was found that there were small hooks on the surface of the thorns stuck in a strand of clothing or animal fur. This led to the development of a temporary but powerful force that binds the two objects together. Next, Zara. Selanjutnya yaitu dalam alat sehari-hari, contohnya pengencang velcro. Velcro pertama kali ditemukan oleh George de Mestral pada tahun 1941. Penemuannya adalah contoh lain dari biomimikri dalam kehidupan nyata, karena jelas terinspirasi dari duri yang ada di alam. Suatu hari, insinyur
dan pengusaha George de Mastral melihat duri pada dirinya sendiri dan pada anjingnya. Pada saat itulah dia memeriksa struktur dari bawah mikroskop. Dari hasil pengamatannya ditemukan adanya kait-kait kecil di permukaan duri yang tertancap pada untaian pakaian atau bulu binatang. Ini mengarah pada pengembangan kekuatan sementara namun kuat yang mengikat kedua objek bersama-sama. Selanjutnya yaitu di bidang transportasi. Contohnya pesawat terbang. Aircraft engineering and aerodynamics are classic example of real-life biomimicry. Aerodynamic is the study of the forces and motion of subjects that tend to travel through the air. Aerodynamic is generally applied when designing airplanes or objects that move through the air, such as commercial airplanes, fighter planes, rockets, drones, etc. Aerodynamic and the flight of objects in the air can be significantly improved with a reference to the structure of blade and the takeoff and landing mechanism followed by them. The design of nearly all aircraft today is heavily inspired by the body structure of blades. For example, if we observe the wings of an airplane, we can easily see that they are constructed in a shape very similar to that of a bird's wings. Also, there are similarities in the takeoff or landing techniques used by birds and the takeoff and landing of airplanes. Next, Zara. Di bidang transportasi itu contohnya pesawat. Teknik pesawat dan aerodinamika adalah salah satu contoh klasik biomimikri dalam kehidupan nyata. Aerodinamika adalah studi tentang gaya dan gerak benda yang cenderung melakukan perjalanan di udara. Aerodinamika umumnya diterapkan saat merancang pesawat terbang atau benda-benda yang bergerak di udara seperti pesawat komersial, pesawat tempur, roket, drone, dan lain-lain. Aerodinamika adalah penerbangan benda-benda di udara. Dapat ditingkatkan secara signifikan dengan mengacu pada struktur burung dan mekanisme lepas landas dan mendarat yang diikuti oleh mereka. Desain hampir semua pesawat udara saat ini sangat terinspirasi oleh struktur tubuh burung. Misalnya, jika kita mengamati sayap pesawat terbang, kita dapat dengan mudah melihat bahwa sayap itu dibangun dalam bentuk yang sangat mirip dengan bentuk sayap burung. Juga ada wujud yang sama dalam teknik lepas landas atau mendarat yang digunakan oleh burung dan lepas landas dan mendarat pesawat terbang. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks to Safina Azizah. Next material will present by Lani. So, Lani, time is yours. Thank you, moderator. In this material, I explain by case study. Next, moderator. In the first sub is biomimicry concept of the Gherkin building in London. 13 Mary X, more commonly known as the Gherkin, is commercial skyscraper located in London, England. It was designed by famous architect Norman Foster with construction complete in 103. It 180 meter tall and has one total floor. Next, moderator. Yang pertama yaitu konsep biomimikri gedung The Gherkin di London. 30 Mary Axe atau lebih dikenal dengan The Gherkin adalah gedung pencakar langit komersial yang berlokasi di London, Inggris. Dirancang oleh arsitek terkenal Norman Foster dengan konstruksi selesai pada tahun 2003. Tingginya 180 meter dan memiliki total 41 lantai. Next, Ra. Inspiration for the structure of the Gherkin was drawn from the Venus flower basket sponge or Euplectella aspergillum,
a type of glass sponge. Sponge survive at great depth thanks to its lattice like excollation round shape which provides stiffness and disperse the force from strong current. The structural integrity of its body comes from a mass of silica spicules which can breathe at the intersecting point to absorb stress. The silica skeleton from the hollow basket of the sponge through which seawater is filtered for nutrient. Water flows through the lattice and is direct upward by flagella. Next, Ra. Inspirasi struktur Dedekind diambil dari spon keranjang bunga Venus atau dalam nama latinnya Euplectella aspergillum, sejenis spon kaca. Spon ini bertahan di tempat yang sangat dalam. Berkat kerangka luarnya yang seperti kisi dan bentuk bulatnya yang memberikan kekakuan dan menghilangkan gaya dari arus yang kuat, integritas struktur tubuhnya berasal dari jaring spikula silika yang dapat menekuk pada titik perpotongan untuk menyerap tekanan. Kerangka silika ini membentuk keranjang berongga dari spon tempat air laut disaring untuk mendapatkan nutrisi. Air mengalir melalui kisi dan diarahkan ke atas oleh flagella. Next, Ra. The gherkin mimics the shape of and lattice structure of the sponge to do in air what the sponge does in water. The rod shape of the building reduces wind deflection and create the external pressure differential that drive the natural ventilation system. Air can flow around the building more smoothly compared to the rectangular shape of traditional office tower. A lattice-like diagonally braced structure around the exterior allows for an open plan without interior column. The openness also provides a large amount natural light penetration. Next, Ra. Gherkin meniru bentuk dan struktur kisi spon keranjang bunga Venus untuk melakukan penyerapan di udara seperti yang dilakukan spon di air. Bentuk bangunan yang bundar mengurangi defleksi angin dan menciptakan perbedaan tekanan eksternal yang menggerakkan sistem ventilasi alami. Struktur seperti kisi-kisi yang dipukul secara diagonal di sekitar eksterior memungkinkan denah lantai terbuka tanpa kolom interior seperti gambar di samping, dan keterbukaan juga memberikan penetrasi cahaya alami dalam jumlah besar. Jadi gedung ini lebih membuat sirkulasi udara lebih baik daripada gedung yang berbentuk budi sangkar. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you, Tulani. Next, we are present by Saidawati. To Saidawati, time is yours. Okay, thank you, Zara. Next, we will talking about case study about working principle of solar cell. Solar cell is a device or component that can convert sunlight from solar energy into electrical energy using the principle of the photovoltaic effect. The photovoltaic effect is the phenomenon of the emergence of an electric voltage due to the connection or contact of two electrodes connected to a solid or liquid system when receiving light energy. Solar cells are combined and then arranged in such as way as to be effective in absorbing sunlight. This technology is known as solar panels. The working mechanism of these solar panels is inspired by the structure of plant tissues, which mimic the concept of the mechanism of photosynthesis in plant leaves. Next, Ra. Oke, kita akan membahas tentang prinsip kerja sel surya. Seperti yang kita ketahui, sel surya atau yang disebut dengan solar cell merupakan suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan prinsip efek voltaik. Efek fotovoltaik sendiri merupakan suatu fenomena di mana munculnya tegangan listrik akibat adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Nah, sel surya ini digabungkan, kemudian ditata sedemikian rupa
agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Teknologi inilah yang disebut dengan panel surya yang umumnya digunakan untuk membangkitkan listrik atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ternyata mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang meniru konsep dari mekanisme fotosintesis pada daun tumbuhan. Next, Ra. Biomimicry in solar cell. The arrangement and shape of solar panels apply photosynthesis, which refer to the arrangement of leaves on plant stem. Leaf shape is generally flat, wide, and facing upwards, following direction the sun to maximize the absorption of sunlight during photosynthesis. When solar cells are arranged in the same pattern, there is efficient absorption of sunlight. Ternyata pemampatan solar cell ini menerapkan pendekatan biomimikri, di mana penyusunan dan bentuk panel surya menerapkan filotaksis. Filotaksis sendiri mengacu pada susunan daun pada batang tumbuhan. Daun umumnya kan berbentuk pipih, lebar, dan menghadap ke atas, yang umumnya mengikuti arah cahaya matahari untuk memaksimalkan penyerapan cahaya matahari saat fotosintesis berlangsung. Ternyata solar system juga demikian, ketika sel surya disusun dalam pola yang sama, yaitu pipih, lebar, dan menghadap ke atas, maka terjadi efisiensi penyerapan cahaya matahari, sebagaimana yang terlihat di gambar. Next, Ra. The process of photosynthesis requires sunlight and chlorophyll in the leaves. When the leaves are exposed to sunlight, chlorophyll function to absorb light energy. Then the electrons in the chlorophyll complex will move through the channel. Well, this causes the positive charge to also move, which then goes to the enzyme complex, which function to produce energy. In solar panels, which act as chlorophyll, are solar cells. Next, Ra. Nah, proses fotosintesis seperti yang kita ketahui membutuhkan cahaya dan zat klorofil di dalam daun. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan berfungsi menyerap energi cahaya. Kemudian elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran. Nah, hal inilah yang menyebabkan muatan positif juga ikut bergerak dan kemudian menuju kompleks enzim yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, pada proses fotosintesis, energi cahaya yang diserap klorofil akan mengubah energi cahaya tadi menjadi energi kimia. Nah, pada panel surya yang berperan sebagai klorofil adalah sel surya. Sel surya mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Next, Raf. Then how do solar cells work? Working principle of solar cells start from particle called photon, which are very small particle of sunlight. When this photon hit the semiconductor atoms of the solar cell, they can generate a large amount of energy to separate electron from the atomic structure. Separate the negatively charged electron will be free to move in the conduction, the region, and the semiconductor materials. So the atom that lose electron are weakened in their structure and or called holes with a positive charge. The semiconductor area with free electrons is negative and act as electron donor, which is called the N-type semiconductor. Meanwhile, the whole semiconductor area as an electron acceptor is called as a PIDI type semiconductor. The junction of positive and negative region will generate energy that fuse electron and holes to move in opposite direction. Electron moves away from negative blue and hole away from positive area. When given a load in the form of a lamp or other electrical device, it will generate an electric current. When a solar cell absorbs light, there will be a movement
between the electron on the positive and energy sides. The movement creates an electric current that can be used as energy from electronic device. Next, Kak. Jadi bagaimana sel surya bekerja? Nah, prinsip kerja sel surya ini dimulai dari partikel yang disebut foton yang merupakan partikel sinar matahari yang sangat kecil. Nah, ketika foton tersebut menghantam atom semikonduktor sel surya, maka timbul energi yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor panel surya, sehingga atom yang kehilangan elektron akan kehilangan elektron kekosongan pada strukturnya dan disebut hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas bersifat negatif dan bertindak sebagai donor elektron yang disebut dengan semikonduktor tipe N. Sedangkan daerah semikonduktor hole sebagai penerima elektron dinamakan semikonduktor tipe PDI. Persimpangan daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole bergerak ke arah berlawanan. Nah, elektron bergerak menjauhi daerah negatif dan hole menjauhi daerah positif. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu atau perangkat listrik lainnya, maka akan menimbulkan arus listrik. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Nah, adanya pergerakan inilah yang menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Okay, that's all about the working principle about surya. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you, Daisy. Okay, that's all from us. Thank you for listening, and thank you for listening to our presentation. We hope what our have shared will be beneficial for us. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.